Assalamualaikum teman-teman, let's go to study. Kali ini kita akan sharing mengenai hukum Bernoulli. Yuk kita kenalan dulu. Kami dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. Ada Nada Asana, Nida Afifa, Nova Maharani, dan Nuha Makfiratul Aliyah. Apa itu hukum Bernoulli? Bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Pada kesempatan ini, kami akan membantu kalian untuk mengetahui tentang hukum Bernoulli secara lengkap, mulai dari pengertian, prinsip, rumus, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang ditemukan pertama kali oleh seorang matematikawan yang berasal dari Swiss pada sekitar tahun 1700-an dan menjadikannya sebagai hukum Bernoulli dan mencetuskan hukum ini berdasarkan buku yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Hukum Bernoulli merupakan sebuah hukum yang menjelaskan besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara, dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Fluida yang disebut dalam hukum Bernoulli ialah fluida ideal yang memang sudah memenuhi karakteristik mengalir dari aliran lunak dan garis-garis arus, tak kental dan bahkan tak kompresibel. Hukum ini hanya diterapkan pada zat cair yang mengalir dengan kecepatan berbeda-beda dalam satu pipa. Di dalam sebuah hukum Bernoulli, ada sebuah pernyataan yang digunakan sebagai dasar hukum. Pernyataan tersebut yang sering disebut dengan bunyi dari hukum Bernoulli. Lalu, bagaimanakah bunyi dari hukum tersebut? Menurut Daniel Bernoulli, hukum Bernoulli memiliki bunyi sebagai berikut. Yang pertama, fluida tidak bisa dimampatkan. Yang kedua, fluida tidak memiliki viskositas. Yang ketiga, aliran fluida tidak berubah terhadap waktu. Yang keempat, tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. Yang kelima, tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi batas-batas pipa untuk cairan, baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. Yang terakhir, aliran fluida laminar. Lalu, bagaimana isi dari prinsip yang dibuat oleh Daniel Bernoulli? Prinsip Bernoulli merupakan suatu istilah yang digunakan dalam mekanika fluida. Prinsip ini menjelaskan bahwa adanya suatu peningkatan pada fluida yang akan menimbulkan suatu penurunan pada tekanan aliran di aliran fluida. Prinsip hukum Bernoulli yang digunakan saat ini merupakan hasil penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Dalam persamaan tersebut, dijelaskan secara jelas bahwa jumlah energi di suatu titik pada sebuah jalur aliran yang sama. Persamaan hukum Bernoulli sebagai berikut: P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal, rho merupakan massa jenis zat cair fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, V merupakan kecepatan aliran fluida dengan satuan meter per sekon, G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H merupakan ketinggian dengan satuan meter. Tunggu, jangan stres dan takut dulu melihat rumus sebelumnya. Meski terlihat agak sulit, sejatinya rumus tersebut banyak kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah 5 contoh penerapan hukum Bernoulli di kehidupan sehari-hari. 1. Tangki air bocor. Di rumah kamu pasti ada tangki air seperti itu. Bayangin deh, jika suatu hari orang tua kamu memanggil kamu dan minta untuk menguras tangki itu. Apa yang kamu lakukan? Sebenarnya kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya airnya keluar kan? Masalahnya, berapa lama kamu harus menunggu sampai si air habis? Nah, hal ini bisa dicari dengan hukum Bernoulli loh.
Dengan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Syaratnya 1. Buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka, tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer. Sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi setengah dikali rho dikali V kuadrat ditambah rho GH untuk bagian atas, sama dengan setengah dikali rho dikali V kuadrat ditambah rho GH untuk bagian lubang. Nah, karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak, maka kita bisa anggap kecepatannya sama dengan 0. Jadi kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya menjadi 0 ditambah rho GH sama dengan setengah dikali rho dikali V kuadrat ditambah rho GH, sehingga didapatkan rumus untuk mencari kecepatannya yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Yang kedua, mengendarai sepeda motor. Siapa yang pernah lihat orang naik motor, lalu bagian belakang bajunya terbang dan mengembung? Hal itu juga membuktikan hukum Bernoulli. Ketika kita mengendarai sepeda motor dalam keadaan ngebut, maka kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kamu besar. Sebaliknya, kecepatan di belakang tubuh kamu tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Nah, perbedaan tekanan udara inilah yang membuat udara mendorong baju kamu ke belakang. Yang ketiga, menekan selang air. Nah, hal ini pasti sering banget deh kamu lihat. Kalau lagi nyiram tanaman, pasti kita sering menekan ujung selang air biar pancurannya semakin jauh. Nah, hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli. Kamu pasti ingat dong, bagaimana semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka akan semakin besar tekanannya. Sesuai dengan hukum Bernoulli, dengan membuat luas permukaannya mengecil atau menaruh jempol setengah menutupi lubang, tekanan yang dikeluarkan air akan lebih besar. Makanya, jadi lebih sakit kalau kena tangan. 4. Gaya angkat pesawat. Salah satu faktor yang menyebabkan pesawat bisa terbang adalah adanya sayap. Bentuk sayap pesawat melengkung dan bagian depannya lebih tebal daripada bagian belakangnya. Bentuk sayap seperti ini dinamakan aerofoil. Pesawat terbang dapat terangkat karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat mengakibatkan perbedaan tekanan udara di bagian bawah dan atas sayap pesawat, sehingga menyebabkan gaya angkat sebesar F1 sampai F2 pada pesawat. Besar gaya F1 sampai F2 berdasarkan turunan dari persamaan Bernoulli adalah F sama dengan setengah dikali rho dikali dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali A. Pada dasarnya, ada 4 buah gaya yang bekerja pada sebuah pesawat terbang yang sedang mengangkasa. Pertama, berat pesawat yang disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Yang kedua, gaya angkat yang dihasilkan oleh kedua sayap pesawat. Yang ketiga, gaya ke depan yang disebabkan oleh mesin pesawat. Dan yang keempat, gaya hambatan yang disebabkan oleh gerakan udara. Yang kelima, minum dengan pipet alias penyedot. Ketika kita menghisap alias menyedot air menggunakan pipet, sebenarnya kita membuat udara dalam pipet bergerak lebih cepat. Dalam hal ini, udara dalam pipet yang menempel ke mulut kita mempunyai laju lebih tinggi. Akibatnya, tekanan udara dalam bagian pipet itu menjadi lebih kecil. Udara dalam bagian pipet yang dekat dengan minuman mempunyai laju yang lebih kecil. Karena lajunya kecil, maka tekanannya lebih besar. Perbedaan tekanan udara ini yang membuat air atau minuman yang kita minum mengalir masuk ke dalam mulut kita. Dalam hal ini, cairan itu bergerak dari bagian pipet yang tekanan udaranya tinggi menuju bagian pipet yang tekanan udaranya rendah. Pada contoh soal tersebut diketahui H1 dan H2 yang tercantum dalam gambar. Nah, untuk mencari kecepatan aliran air itu, kita harus mencari pada bagian bawah dan atas. Kemudian dimasukkan rumusnya V sama dengan akar 2 kali G kali H pada H1 dan H2. Setelah itu kita masukkan angkanya dan untuk percepatan gravitasinya kita pakai 10 sehingga akan didapatkan hasilnya deh.